Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman semuanya, beberapa hari yang lalu saya tidak sempat membuat sebuah video karena ada kesibukan dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya kembali akan menganalisis, mengkaji, memahami atau memberikan sebuah strategi terutama bagi YouTuber pemula, bagaimana supaya video teman-teman ditonton oleh orang lain dan orang tersebut tidak hanya menonton satu kali tetapi bisa berkali-kali, bahkan ketika ia sudah mengklik satu video kita, ia akan mengklik video kita yang lainnya. Kalau begitu, simak video ini sampai selesai. Saya akan membahas studi kasus dan mengkaji serta menganalisis. Sebelum lanjut, pastikan teman-teman sudah menekan tombol like, komen, share, dan subscribe supaya video terbaru dari channel saya ketika saya mengupload sudah bisa teman-teman langsung melihatnya. Karena mengapa teman-teman? Ketika video kita sudah ditonton dan disukai orang lain, maka video itu akan berkembang. Semakin hari viewers kita ini semakin naik grafiknya. Maka saya akan memberikan sebuah strategi. Strategi ini sendiri sudah saya terapkan teman-teman. Jadi saya menyampaikan ini sharing tentang strategi yang sudah saya terapkan. Pertama, pastikan teman-teman, ini penting sekali teman-teman perhatikan. Mengapa penting? Karena mengapa kita diharuskan satu list channel saja teman-teman? Karena supaya YouTube mudah mengenali kita, mudah mengenali channel kita berbicara tentang apa. Maka kalau kita bukan seorang artis, maka saya sarankan untuk satu list saja. Misalnya teman-teman berbicara tentang memasak, teman-teman hanya berbicara tentang memasak saja, tidak lepas dari konteks itu. Atau tidak berbicara hari ini lain, besok lain lagi berbicara, sehingga subscriber kita ini bingung teman-teman. Bahkan nanti ketika kita berbicara yang tidak teratur atau konten yang kita buat ini acak, maka otomatis subscriber kita bisa saja unsur. Dalam artian subscriber kita tidak menonton video kita. Strategi yang pertama teman-teman, supaya penonton itu betah di channel kita, bahkan menonton berkali-kali, maka saya sarankan untuk satu list channel saja. Misalnya teman-teman berbicara tentang tutorial, maka teman-teman tutorial saja berbicara dari awal sampai kapanpun gitu, supaya selain subscriber kita betah dan YouTube juga mudah mengenali tipe channel kita. Strategi yang kedua, strategi ini jarang sekali dibicarakan oleh YouTuber lainnya. Strategi yang seperti apa? Saya terapkan teman-teman. Strategi membuat video di channel YouTube kita ini pakai part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 dan seterusnya. Atau episode 1, episode 2, episode 3, episode 4 dan episode 5. Jadi ketika kita membuat pakai part teman-teman, misalnya seseorang mengklik part 2 menonton video kita, penjelasan video kita, maka ia akan mencoba mencari bagian yang lainnya. Karena mengapa? Karena ketika ia hanya menonton satu part saja, maka otomatis dia kekurangan informasi. Jadi ketika ia kekurangan informasi, selain mengklik video yang lainnya juga, dia mencari sesuatu yang ia butuhkan. Jadi sehingga ia mudah saja menonton di channel kita, di video kita, bahkan berkali-kali, dan bahkan mengklik video yang lainnya. Karena yang pertama kekurangan informasi. Yang kedua, ketika ia menonton part 2, maka otomatis part 1 dia ketinggalan. Jadi otomatis ia akan mencari part 1. Jadi informasi yang ia dapatkan itu belum begitu lengkap. Jadi ini merupakan strategi saya bagaimana kita membangun sebuah penonton, supaya penonton tidak hanya menonton video kita hanya satu kali saja, bahkan ketika ia suka bahkan bisa berkali-kali dan mengklik video kita yang lainnya. Itu strategi yang saya terapkan teman-teman. Jadi strategi ini adalah strategi membangun sebuah penonton. Dalam artian seperti apa? Ketika kita membuat part 1,
1, part 2, part 3, part 4 dan part 5 itu artinya apa? Kita membuat sebuah episode yang bersambung. Maka ia kemungkinan besar bisa menonton video kita di bagian part 1 dan part yang belum ia tonton. Mungkin hanya ini yang bisa saya sharing, sampaikan, dan studi kasus yang saya lakukan sendiri. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.